Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menghirup udara pada pagi hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Rifna Dwi Stefani, NIM 19110030076 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Saudara-saudariku, mungkin kita sudah sering mendengar tentang penjelasan kiamat kubro dan kiamat sugro. Karena penjelasan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kita pada saat kita masih berada di bangku sekolah dasar dan sampai di perguruan tinggi. Kiamat sugro adalah kiamat awalan sebelum menuju kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil yang dikaitkan dengan berakhirnya masa kehidupan sebagian makhluk di dunia, baik secara individu ataupun kelompok. Dengan kematian tersebut, seseorang berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Namun kejadian ini seringkali tidak dianggap terlalu serius, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Padahal ini merupakan bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda dari kiamat sugro sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Berikut adalah beberapa tanda kiamat sugro berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Meninggalnya hamba Allah. 2. Kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu, misalnya bencana banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. 3. Disia-siakannya amanat. 4. Muncul banyak pembunuhan. 5. Waktu yang terasa makin singkat. 6. Berkurangnya jumlah orang baik dan bertambahnya jumlah orang jahat. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar. Ini adalah hari ketika seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur dan berakhir. Kiamat besar merupakan awal dari kehidupan akhirat yang kekal. Perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro dapat dilihat dari tanda-tanda kiamat kubro yang lebih dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, atau ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat sugro dan kubro yang dikutip dalam buku Tanda-tanda Kiamat oleh Mahmud Rajab Hamadi, yaitu 1. Munculnya Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3.
Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Matahari terbit dari arah barat. 6. Kemunculan dabah atau binatang melata. 7. Kabut dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api. 9. Terjadinya gempa. 10. Kehancuran Ka'bah. Tentang tanda-tanda kiamat sugro dan kubro diriwayatkan dalam hadis Muslim, berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Mengenai kepastian datangnya hari kiamat kubro atau kiamat besar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sekian apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.